Oke, baik. Terima kasih untuk para observer dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk kita duduk berdiskusi bersama-sama tentang perangkat ajar yang akan kita gunakan pada siklus 1. Nah, teman-teman, untuk perangkat ajar yang kita gunakan pada siklus 1 yaitu ada modul, LKPD, media berupa PPT, lembar observer, dan juga soal yang berupa kuis. Nah, di sini saya sebagai guru model, saya akan membuat modul ajar. Mungkin ada teman-teman yang lain bisakah membuat perangkat ajar yang lain? Baik, kalau begitu saya bersedia untuk membuat lembar observasi siswa dan juga lembar observasi guru. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya? Kalau saya bersedia untuk membuat PPT. Oke, selanjutnya? Kalau dari saya siap untuk membuat LKPD. Oke, selanjutnya? Kalau dari saya akan membuat kuis berupa soal. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah bersedia membuat perangkat ajar, maka di sini saya mau menekankan bahwa perangkat ajar yang teman-teman buat itu nanti harus berpatokan pada modul ajar yang nanti saya kirimkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Bagi teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita menghadapkan dalam doa. Singkat saya doa ini menurut agama Protestan, teman-teman yang ada di sini. Kita berdoa. Setelah bersyukur kami akan kepada kami Bapa di surga. Terima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan dan kehadiran saat ini. Dan sekarang kami anak-anakmu akan mulai pembelajaran kami pada hari ini. Mari Tuhan ada bersama-sama dengan kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Sandi. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Untuk ketua kelas, apakah semua hadir? Ada yang tidak hadir, Ibu, satu orang, Ibu. Atas nama siapa? Nabila, Ibu. Oke, baik ketua kelas. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan faktor, penyebab, dan juga dampak dari pencemaran lingkungan. Anak-anak silakan lihat pada slide yang sudah Ibu tampilkan. Di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apa yang kalian ketahui dari gambar yang sudah ditampilkan dalam slide? Silakan mengangkat tangan. Silakan anak Iren. Baik Ibu, jadi dari gambar yang tersedia di depan Ibu, menurut saya itu adalah salah satu pencemaran lingkungan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, jawaban yang diberikan oleh anak Iren itu benar. Itu adalah gambar pencemaran lingkungan. Nah, di sini dari gambar yang sudah ditampilkan di slide, gambar pencemaran lingkungan, mungkin ada anak-anak yang berpikir atau anak-anak bisa mengemukakan pertanyaan dari gambar tersebut. Ada yang bisa memberikan pertanyaan dari gambar tersebut?
Silakan Rensa. Dari gambar yang kita lihat, pertanyaan yang dapat saya berikan itu apa dampak terhadap lingkungan? Apa dampak terhadap lingkungan? Ada lagi? Ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan terhadap gambar tersebut? Silakan. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa pada gambar tersebut? Apa faktor yang menyebabkan pada peristiwa dalam gambar tersebut? Oke, baik. Dari dua pertanyaan ini, Ibu meminta dari anak-anak bisa memberikan jawaban selain dari penanya. Ada yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Rensa dan juga Elizabeth. Silakan Iren. Baik Ibu, saya mau menjawab pertanyaan dari teman Rensa tadi yang bertanya bahwa apa dampak yang terjadi pada gambar tersebut terhadap lingkungan. Nah, dampaknya mungkin terhadap kesehatan kita, khususnya sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan kita terganggu karena polusi udara yang ada pada gambar tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Iren. Jawaban yang diberikan Iren itu benar. Ada lagi yang ingin memberikan jawaban? Ada yang ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan diberikan Elizabeth? Silakan Fami. Jadi gambar yang dimaksud itu faktor penyebabnya itu dari limbah pabrik itu yang tidak bisa dikelola dengan baik sehingga terjadinya populasi pencemaran udara. Oke, baik, terima kasih anak Fami dan anak Iren. Ya, jawaban yang diberikan itu benar. Dampak dari pencemaran lingkungan itu bisa mengganggu kesehatan kita manusia, sama seperti tadi sudah dijelaskan oleh anak Iren, dan juga bisa limbah pabrik. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan anak-anak dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD, dan Ibu dapat mengajikan selama 4 kelompok. Ibu akan baca nama, anak-anak bisa duduk dalam kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Apo, Rensa, Iren, Fami, dan Sisil. Kelompok 2 ada Sani, Elka, Eva, Ocha, dan Sari. Kelompok 3 ada Yuni, Siska, Nita, dan Hasbe. Kelompok 5 ada Nina, Darius, Onci, dan Serli. Silakan duduk dalam kelompok. Apakah semua sudah duduk dalam kelompok? Sudah, Ibu. Kalau sudah, Ibu minta perhatiannya sebentar ke depan untuk Ibu menjelaskan LKPD yang akan anak-anak kerjakan. Anak-anak dalam LKPD ini, anak-anak bisa menggunakan handphone untuk men-scan barcode yang ada pada LKPD ini. Setelah anak-anak men-scan barcode, anak-anak bisa membaca berita yang telah di-scan, dan anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD ini. Yang pertama itu isi berita yang anak-anak baca bisa diidentifikasikan tentang jenis pencemaran lingkungan yang terjadi, yaitu udara, air, dan juga tanah, dan juga apa ya peristiwa yang akan terjadi. Yang kedua, berdasarkan isi berita tersebut, anak-anak bisa menganalisis apa penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga, anak-anak misalnya menjadi seorang pemimpin di daerah tersebut, kebijakan apa yang kalian bisa dapat mengatasi dari pencemaran lingkungan yang ada pada scan barcode yang nanti di-scan.
Oke, semua paham? Paham, Ibu. Baik anak-anak, waktu pengerjaannya itu selama 10 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya ke depan. Ya, jawabannya itu langsung dicatat di LKPD yang sudah ada. Itu ada lembar kosongnya di belakang. Baik anak-anak, apakah ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak, Ibu. Oke, baik. Waktu kalian sisa 5 menit lagi.
Waktu kalian sisa 3 menit lagi. Apakah ada yang sudah? Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah, Ibu. Apakah semua sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau semua sudah selesai, waktunya kita akan mempresentasikan LKPD. Ibu meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada. Sabar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas terkait dengan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materi tentang pencemaran lingkungan. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik teman-teman, jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah kami scan pada barcode yang tadi Ibu berikan. Jadi di sini pertanyaan pertama, berdasarkan isi berita tersebut, pencemaran lingkungan yang terjadi itu meliputi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah, hal ini terlihat dari adanya limbah cair dari TPA yang masuk ke rumah warga sehingga mencemari air, kemudian sampah yang meluber ke lingkungan sekitar yang menyebabkan pencemaran tanah, serta bau yang menyengat yang ditimbulkan dari tumpukan sampah yang menunjukkan bahwa adanya pencemaran udara. Nah, dengan demikian, peristiwa tersebut tidak hanya melibatkan satu jenis pencemaran, melainkan gabungan dari beberapa jenis pencemaran yang saling berkaitan akibat aktivitas dari TPA itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertanyaan yang kedua itu penyebab utama terjadinya pencemaran tersebut adalah yang pertama itu penumpukan sampah berlebihan di TPA serta penggunaan limbah yang tidak optimal sehingga limbah cair dari sampah meluap ke permukiman warga. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak seperti lingkungan yang menjadi kotor dan tidak sehat, pencemaran air dan tanah, serta bau tidak sedap yang menyebar luas. Dari segi kesehatan, masyarakat beresiko mengalami berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan dan penyakit akibat sanitasi buruk. Selain itu, makhluk hidup lain di sekitar juga dapat terganggu akibat paparan limbah berbahaya. Jika kondisi ini terus terjadi dan dibiarkan, maka dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah, menurunnya kualitas hidup manusia, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu jika kami menjadi pemerintah di tempat tersebut, maka
yang saya akan lakukan itu menetapkan kebijakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan meningkatkan kapasitas dan teknologi TPA serta mengelola limbah sebelum dibuang. Selain itu, saya akan mendorong program pengurangan sampah melalui prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, atau membangun instalasi pengolahan limbah cair serta mengendalikan bau dari sampah. Penataan ulang lokasi TPA juga perlu dilakukan agar tidak terlalu dekat dengan permukiman warga. Di samping itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta memberikan solusi yang adil bagi warga yang terdampak sehingga permasalahan pencemaran dapat diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya kesimpulan di mana pencemaran air itu terdiri dari pencemaran lingkungan terdiri dari atas air, tanah, dan udara. Faktor penyebab terjadinya itu yang berkaitan dengan barcode yang kami cari tadi, yaitu penumpukan sampah yang berlebihan di TPA. Kemudian yang kedua, pengolahan sampah yang tidak optimal. Akibatnya limbah cair dan sampah meluap ke permukiman warga. Solusi yang kami dapat tawarkan yaitu program pengurangan sampah seperti yang jelas oleh teman saya, yaitu menggunakan 3R, reuse, mengurangi, recycle, mendaur ulang, dan reduce, recycle, begitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau ibu, kami persilakan. Baik, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, berdasarkan isi berita yang kami scan tersebut, pencemaran lingkungan yang terjadi itu meliputi pencemaran air, tanah, dan udara. Nah, hal ini terlihat dari adanya limbah cair dari TPA yang masuk ke rumah warga sehingga mencemari air, sampah yang meluber ke lingkungan sekitar yang menyebabkan pencemaran tanah serta bau menyengat yang ditimbulkan dari tumpukan sampah yang menunjukkan adanya pencemaran udara. Dengan demikian, peristiwa tersebut tidak hanya melibatkan satu jenis pencemaran, melainkan gabungan dari beberapa jenis pencemaran yang saling berkaitan akibat aktivitas di TPA. Yang kedua, penyebab utama terjadinya pencemaran tersebut adalah yaitu dari segi kesehatannya, masyarakat beresiko mengalami berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan dan penyakit akibat sanitasi buruk. Selain itu, makhluk hidup lain di sekitar juga dapat terganggu akibat paparan limbah berbahaya. Yang kedua itu penumpukan sampah yang berlebihan di TPA serta pengelolaan limbah yang tidak optimal sehingga limbah cair dan sampah meluap ke permukiman warga. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak seperti lingkungan yang menjadi kotor dan tidak sehat, pencemaran air dan tanah, serta bau yang tidak sedap menyebar luas. Yang ketiga, apabila saya menjadi pemimpin, yang saya lakukan di mana itu mendorong program pengurangan sampah melalui prinsip 3R. Terus yang kedua, membangun instalasi pengolahan limbah cair serta mengendalikan bau dari sampah. Terus penataan ulang lokasi TPA juga diperlukan dilakukan agar tidak terlalu dekat dengan permukiman warga.
Baik, kesimpulannya, pencemaran lingkungan di sekitar TPA terjadi pada air, tanah, dan udara akibat penumpukan sampah serta pengelolaan limbah yang tidak optimal. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem, sehingga perlu penanganan melalui perbaikan sistem pengelolaan sampah, pencemaran prinsip 3R, serta keterlibatan masyarakat. Baik, demikian hasil presentasi kami. Dokter yang sementara kembali daripada kelompok yang ingin bertanya, saya akan memberikan tanggapan, kami silakan. Baik, mungkin dari kelompok lain ingin bertanya atau memberikan tanggapan dan sanggahan, Ibu persilakan. Baik, kalau tidak ada silahkan duduk. Kelompok 2 berikan aplaus. Selanjutnya kelompok 3. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada teman saya tersebut. Baik, berdasarkan berita yang kami scan lewat barcode, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, jadi berdasarkan berita tersebut, pencemaran lingkungan yang terjadi meliputi pencemaran air, tanah, dan juga udara. Nah, hal ini terlihat dari adanya limbah cair dan TPA yang masuk ke rumah warga sehingga mencemari air, sampah yang meluber ke lingkungan sekitar yang menyebabkan pencemaran tanah, serta bau yang menyengat dan ditimbulkan dari tumpukan sampah yang menunjukkan adanya pencemaran udara. Kemudian nomor 2 itu, penyebab utama terjadinya pencemaran tersebut adalah penumpukan sampah yang berlebihan di TPA serta pengelolaan limbah yang tidak optimal, sehingga limbah cair dan sampah meluap ke permukiman warga. Yang ketiga, apabila saya menjadi seorang pemimpin di daerah tersebut, saya akan menetapkan kebijakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan meningkatkan kapasitas dan teknologi TPA serta mengelola limbah sebelum dibuang. Baik, berdasarkan jawaban tadi dapat kami simpulkan bahwa pencemaran lingkungan itu dapat terjadi di air, tanah, dan udara. Adapun penyebab utama dari pencemaran itu terjadi karena aktivitas manusia, sehingga kita perlu melakukan upaya perbaikan dan pengelolaan terhadap sampah untuk mengurangi dampak tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, Ibu persilakan. Silakan kelompok 1. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Tadi dijelaskan itu Ibu hanya jika mereka jadi pemimpin di pemerintah. Yang ingin saya tanyakan itu, jika teman-teman kelompok menjadi warga di sekitar TPA, kira-kira tanggapannya itu bagaimana, apa atau solusi yang diberikan dari teman-teman keluarga? Mungkin itu saja dari saya Ibu. Terima kasih, saya kembali. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Apakah dari kelompok 3 langsung menjawab? Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana jika kami sebagai warga di tempat tersebut, tentu dengan kesadaran bahwa akan sama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Dengan jika dilakukan sudah seperti solusi yang disampaikan tadi, seperti 3R itu, maka karena kita sebagai manusia yang ambil bagian dari sampah itu dan kita juga yang menghasilkan sampah itu, maka kita juga punya kesadaran untuk menjaga lingkungan itu dengan mengelola sampah sendiri, dengan salah satu contoh sederhananya itu membuang sampah pada tempatnya. Itu jawaban dari kami, Bu. Oke, baik, terima kasih. Apakah tanggapan dari kelompok 1? Pas. Oke, baik, kalau pas berikan. Silakan duduk. Baik, berhubung waktu presentasi kita sudah selesai, maka presentasi kita hanya 3 kelompok saja.
Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi dan juga LKPD yang tadi anak-anak sudah menjelaskan bahwa tentang pencemaran lingkungan. Nah, anak-anak, pencemaran lingkungan itu terbagi atas 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan juga udara. Nah, pencemaran lingkungan yaitu dimasukkannya zat energi atau komponen yang merusak lingkungan ataupun berubahnya terhadap segala bentuk tatanan lingkungan, baik hasil dari kegiatan manusia ataupun proses alam, sehingga dapat mengancam kualitas lingkungan. Selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Sudah tadi dijelaskan bahwa jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 3, yaitu pencemaran air, udara, dan juga tanah. Yang pertama ada pencemaran udara. Anak-anak bisa lihat dalam slide di depan bahwa pencemaran udara itu seperti kendaraan bermotor atau asap pabrik. Nah, pencemaran udara adalah kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia, substansi fisik atau biologis dalam jumlah yang merugikan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, pencemaran udara juga dapat mengganggu estetika alam, kenyamanan, dan merusak properti. Ada macam-macam pencemaran udara. Ada pencemaran primer dan juga pencemaran sekunder. Nah, pencemaran udara primer itu disebabkan oleh udara yang langsung dari sumber pencemar, seperti peningkatan kadar karbon dioksida akibat aktivitas pembakaran oleh manusia. Sedangkan pencemaran udara sekunder itu berbeda dengan pencemaran udara primer. Pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi antara substansi pencemaran primer di atmosfer. Contohnya itu pembentukan ozon yang dihasilkan dari reaksi kimia partikel oksigen di udara. Adapun faktor dari pencemaran udara, yang pertama ada aktivitas alam, yang kedua ada aktivitas manusia. Selanjutnya ada pencemaran air. Nah, anak-anak bisa lihat pada slide di depan bahwa pencemaran air itu juga bisa karena pembuangan sampah sembarangan. Ibu akan menjelaskan bahwa pencemaran air itu terjadi ketika makhluk hidup, zat energi atau komponen lain memasuki air. Dampaknya adalah bisa menurunkan kualitas air hingga mencapai tingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak lagi dapat berfungsi sebagai dengan pembentukannya. Faktor pencemaran air ada 3. Yang pertama itu ada limbah rumah tangga, yang kedua limbah industri, dan yang ketiga limbah pertanian. Dampak dari pencemaran udara itu bisa menurunkan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, dan mengganggu pemandangan, serta mempercepat kerusakan benda. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Anak-anak bisa lihat pada slide di depan bahwa pencemaran tanah juga bisa terjadi karena pembuangan sampah sembarangan. Pencemaran tanah terjadi ketika zat kimia berbahaya atau beracun mencemari permukaan tanah, mungkin menguap, terhanyut oleh hujan, ataupun meresap ke dalam tanah. Pencemaran ini selanjutnya dapat mengendap sebagai zat berbahaya di dalam tanah. Zat kimia beracun yang tersimpan dalam tanah dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia setelah terpapar dan juga dapat mencemari air, tanah, dan juga udara di sekitarnya. Adapun faktor pencemaran tanah, ada 3 faktor yang mencemari tanah. Yang pertama ada limbah domestik, yang kedua limbah industri, dan yang ketiga ada limbah pertanian. Nah, mungkin materi yang Ibu sampaikan, mungkin dari anak-anak ada pertanyaan, silakan Ibu berikan kesempatan. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, Ibu meminta salah satu siswa untuk memberikan sedikit kesimpulan dari materi kita pada hari ini.
adakah yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini tentang pencemaran lingkungan? Akan kita Baik, untuk kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu dapat terjadi di air, tanah, dan udara, dan juga ada faktor penyebab pencemaran lingkungan itu terjadi karena secara garis besar itu oleh aktivitas manusia seperti membuang sampah sembarangan, sehingga dari berbagai dampak itu menimbulkan kasus atau masalah terhadap lingkungan sekitar juga baik oleh manusia, hewan, dan juga lingkungan, sehingga kita perlu untuk melakukan upaya perbaikan dan juga pengelolaan terhadap sampah. Oke, baik, terima kasih Nita. Apakah ada lagi? Baik, kalau tidak ada berikan aplaus untuk Nita. Nah, di sini Ibu juga dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini bahwa pencemaran lingkungan merupakan masalah yang serius yang terjadi akibat aktivitas manusia yang meliputi pencemaran tanah, air, dan juga udara. Pencemaran tanah umumnya disebabkan oleh limbah padat dan bahan kimia berbahaya yang dapat menurunkan kesuburan tanah. Pencemaran air terjadi karena pembuangan limbah industri, rumah tangga, dan juga pertanian ke badan air sehingga mengganggu kehidupan makhluk hidup. Sementara itu, pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan, industri, serta pembakaran yang menghasilkan gas berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Dampak dari pencemaran lingkungan sangat luas, mulai dari gangguan kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, hingga menurunnya kualitas hidup. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan seperti pengolahan limbah yang baik, penggunaan teknologi limbah ramah lingkungan, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, dari materi ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada, selanjutnya kita akan kuis. Semua siapkan kertas dan juga pulpen. Nah, ada 3 soal, anak-anak bisa lihat pada slide di depan. Waktu pengerjaannya itu selama 5 menit. Apakah semua sudah siap? Ibu bacakan soal ya. Nomor 1. Jelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Jelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Nomor 2. Sebutkan 3 jenis pencemaran lingkungan beserta contohnya. Sebutkan 3 jenis pencemaran lingkungan beserta contohnya. Nomor 3. Jelaskan 2 cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Jelaskan 2 cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Waktu pengerjaan 5 menit dimulai dari sekarang.
yang ke depan. Dengan berakhirnya kuis ini, maka berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Dan izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran keyakinan saya, yaitu Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sudah memulai pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhir ini. Baik ini tugas kami akan pulang, kiranya Tuhan hari mungkin sertai kami. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Nina. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih, hari ini kita sudah melakukan praktek minggu pertama lagi ya. Untuk kelompok berapa nih? Kelompok 2. Sebelum kita membuka sesi pemaparan dari hasil pengamatan para observer,
seperti biasa kita berikan dulu kesempatan kepada guru model untuk menyampaikan bagaimana perasaannya setelah open class pertama ini ya, atau sesi pertama. Silakan guru modelnya. Oke, baik, terima kasih. Menurut perasaan saya hari ini, saya sangat senang karena siswa dapat bekerja sama dengan baik dan juga observer juga bisa bekerja sama dengan baik. Kurangnya saya pada hari ini yaitu kurangnya mencermati materi yang saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik, sesi refleksi ini sebenarnya bukan mau mencari celah atau kesalahan dari gurunya, tetapi semata-mata untuk melihat kira-kira apa yang masih harus kita perbaiki lagi untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Ya, jadi jangan berkecil hati sekiranya nanti mungkin ada beberapa tanggapan-tanggapan yang barangkali dianggap tidak nyaman. Kita harus tetap membuka diri untuk perbaikannya. Baik. Untuk kesempatan pertama barangkali saya berikan dulu ya, kita dua ini sebagai pengamat untuk melihat duanya. Jadi jadwal kami terakhir ya memberikan saran dan masukan. Jadi kesempatan pertama kita berikan dulu kepada observer yang mengamati gurunya. Siapa ya? Oke, silakan. Siapa duluan? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya James Insabin, saya sebagai observer atau pengamat dalam pembelajaran berlangsung di bagian kegiatan pendahuluan. Ada terdapat 4 deskriptor, namun ada 1 deskriptor yang tidak terlihat atau tidak sempat guru memberikan, yaitu memberikan pertanyaan tematik, sehingga di sini saya memberikan skor 3. Kemudian pada bagian yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di situ terdapat 4 deskriptor, namun di 2 saja yang terlihat, sedangkan 2-nya tidak. Sehingga skornya saya memberikan 2. Baik, mungkin itu saja saya. Bagaimana dengan langkah-langkah yang lainnya? Semua full? Di sintaks yang lainnya? Atau ada juga yang tidak nampak? Di bagian yang kedua, yaitu organisasi peserta didik. Di situ guru seharusnya guru memberikan RKPD terlebih dahulu, namun guru menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dalam pengerjaan RKPD. Namun menurut saya itu tidak jadi masalah, tetapi itu bisa diperbaiki ke siklus. Langkah berikutnya yaitu yang ketiga, membimbing kejadian individu dan kelompok. Menurut saya itu semua terlihat. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan mengizinkan hasil karya, itu semuanya terlihat. Dan yang terakhir itu bagian penutup, yaitu penilaian dan penutup pembelajaran, yaitu semua terlihat. Baik, kira-kira ada saran-saran dan masukan lagi yang sifatnya lebih general, lebih umum untuk disampaikan kepada guru model? Kalau dari saya, sedikit catatan dari saya, yaitu mungkin gurunya lebih mempersiapkan diri sehingga lebih serius dan juga menguasai materi dalam proses pembelajaran. Ya, baik, terima kasih ya untuk observer guru yang pertama. Selanjutnya kita lihat bagaimana hasil pengamatan observer yang kedua. Silakan. Terima kasih. Nama saya saya sebagai guru pada kegiatan pendahuluan itu saya berikan skornya 4 karena
semuanya terpenuhi. Hanya saja pada tujuan guru memberikan soal materi, berbagai materi dan pertanyaan memang itu muncul pada saat kegiatan inti. Yang kedua itu pada kegiatan inti, indikator yang pertama validasi peserta didik pada masalah itu saya berikan skornya 4 karena semuanya terpenuhi. Pada indikator yang kedua juga saya memberikan skor 4 3 yaitu memiliki penyelidikan individu dan kelompok itu juga saya memberikan skornya 4. Indikator yang keempat juga mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu semua penilaian terpenuhi, bisa diberikan skor 4. Pada indikator yang kelima memang sedang mengevaluasi proses pemecahan masalah itu saya berikan skornya 2 karena hanya 2 yang dapat dan yang 2 itu tidak, yaitu yang pertama guru memberikan pendapat terhadap hasil diskusi dan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain itu tidak tampak, dan kedua itu guru bersama peserta didik mengevaluasi hasil penyelidikan atau pemecahan masalah berdasarkan analisis setiap kelompok itu tidak tampak. Pada kegiatan penutup itu semuanya tampak. Saya berikan skor 4. Mungkin ada saran yang sifatnya umum. Menurut saya saat ini pada saat belajar lebih serius dan tadi pada kegiatan mengumpulkan guru yang pada saat guru memberikan soal proses itu pada saat menunggu hasil dari murid itu kedapatan guru yang Kemukakan itu ya. jadi nanti lebih serius. Baik, terima kasih, luar biasa ya, begitu jelinya ini observernya ya, luar biasa. Ini catatan yang perlu kita detail ya nanti ya. Saya beri aplaus dulu untuk yang ini. Kadang dianggap sepele, tapi sebenarnya itu kan tidak sepatutnya ya itu kita munculkan. Oke, baik, terima kasih untuk dua observer yang mengamati guru. Sekarang kita lihat bagaimana yang mengamati peserta didiknya. Kita mulai dari mana? Oke, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ida Diska Sejarah. Saya sebagai observer peserta didik di kelompok 1. Yang pertama ada di bagian pendahuluan. Indikatornya ada absensi, apersepsi, dan motivasi, di mana indikatornya itu ada 4 dan keempatnya terlihat. Lalu yang kedua ada kegiatan inti, di mana ada orientasi peserta didik pada masalah, itu juga semuanya terlihat. Kemudian ada mengorganisir peserta didik, itu juga semuanya terlihat. Kemudian yang ketiga ada membimbing penyelidikan individu dalam kelompok, itu juga semuanya terlihat. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, itu juga semuanya terlihat. Kemudian yang kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, itu ada 2 yang tampak dan juga 2 yang tidak. Mana itu yang pertama, peserta didik memperhatikan dan memahami penguatan atau masukan yang diberikan guru terhadap hasil diskusi dan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian yang kedua yang tidak tampak itu adalah peserta didik bersama guru mengevaluasi hasil penyelidikan atau pemecahan masalah dari setiap kelompok. Kemudian pada bagian ketiga atau penutup, di bagian penilaian dan penutup itu ada 3 yang tampak, 1 yang tidak tampak. Kembali yang tidak tampak itu adalah peserta didik bersama guru itu tidak membuat kesimpulan materi pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang 3 yang tampaknya itu adalah peserta didik mengerjakan soal proses dengan sungguh-sungguh sesuai materi yang telah dipelajari. Peserta didik menutup pembelajaran dengan doa, dan juga peserta didik menjawab salam. Ada masukan? Dan itu untuk peserta didik kurangi main HP saat pembelajaran berulang. Itu begitu mana itu bahasa kelompok 1. Jadi catatannya
mencari data? Ini kan bagian sekitar dari Ibu. Oke. Baik. Terima kasih sekalian. Ada banyak luar biasa ya. Ya, observer berikutnya. Ada masukan? Gurunya fokus atau siswanya? Oh, siswanya harus lebih fokus. Ada tidak ditemukan yang kelompok yang main-main? Tidak ada. Semua serius. Baik, nanti kita berikan saran-saran masukan yang sifatnya berlaku semua ya. Ya, terima kasih untuk observer yang kedua. Sekarang kita masuk ke observer berikutnya. Yang ketiga. Nama saya Lindsay Baik, saya observer kelompok 2. Saya pertama kegiatan pendahuluan di deskriptor semuanya terlihat. Yang kedua, yang orientasi peserta didik pada masalah semuanya terlihat. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik semuanya terlihat. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok semuanya terlihat. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 3 yang terlihat dan 1 tidak, yaitu peserta didik memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap peserta presentasi kelompok lain. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 2 yang terlihat, yang 2-nya tidak. Yang tidak terlihat itu peserta didik memperhatikan dan memahami penguatan atau masukan yang diberikan guru terhadap hasil diskusi dan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Yang kedua, peserta didik bersama guru mengevaluasi hasil penyelidikan atau pemecahan masalah dari tiap kelompok. Yang berikut penutup, semuanya terlihat. Baik, kalau bisa dari saya Ibu untuk kelompok 2, kurangi diskusi dengan main HP. Terima kasih. Kepada observer yang terakhir ya. Perkenalkan, nama saya Cici Nabantu. Jadi di sini saya sebagai observer kelompok 2 dan 4. Jadi sebagai pendahuluan itu apresiasi proses semuanya terlihat. Pada kegiatan itu diorientasi masalah peserta didik, orientasi peserta didik pada masalah semuanya terlihat, organisasi peserta didik juga itu semuanya terlihat. Namun pada waktu ketiga itu membimbing penyelidikan individu dan kelompok itu ada yang tidak terlihat dan yang tidak terlihat, di mana peserta didik tidak terlihat. Ada beberapa yang sudah terlibat, ada beberapa yang tidak terlibat.
beberapa peserta didik yang sempat melakukan diskusi itu mereka bercerita, dan juga pada saat kelompok lain habis presentasi itu ada beberapa yang juga memberikan apresiasi. Baik, masih luar biasa ya. Yang seperti ini sebenarnya yang kita akan betul-betul teliti dilihat ya. Kalau mau lebih spesifik lagi sebenarnya disebut atau ditulis nama, kemudian nanti diberikan kepada guru modelnya nanti untuk kedepannya dipantau, dilihat lebih baik ya. Jadi catatan-catatan diberikan kepada guru model, tetapi menjadi data kita bersama, karena data semua ini nanti kita analisis ya. Terakhir produknya ini kan ada laporan PTK yang kita lakukan. Jadi laporannya itu sebagai wujud puasnya, sementara dua videonya nanti keseluruhan kita dalam proyek ya. Kalau UTS kan sudah. Kemudian dokumen-dokumen ini nanti semua instrumen itu adalah hanya nilai tugas. Jadi sudah sangat jelas ya porsinya masing-masing. Jadi kalau sambil berdiskusi atau sambil ada konsultasinya apa yang diperbaiki itu ya lagi perbaharui dijadikan tugas progres. Oke, baik, terima kasih. Dua jenis observer sudah kita lihat pendapatnya masing-masing dan luar biasa tingkat ketelitian masing-masing ya. Dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Ibu Erna dulu selaku pengamat secara keseluruhan ya. Data kami tentu kita tidak dianalisis, tetapi menjadi masukan berharga untuk semuanya, baik yang hari ini sebagai kelompok yang ekser maupun yang belum. Silakan Ibu Erna. Terima kasih, Pak Agus. Di sini saya melihat bahwa penampilan untuk model ya sangat bagus. Tapi ada beberapa catatan. Mohon maaf, ini catatan ini menjadi perbaikan nanti di sisi kedua. Jadi jangan sampai ini nanti menjadi kecil hati ya. Tidak, ini catatan saja menjadi bagus lagi di sisi berikut. Yang pertama tentang pendahuluan ini apresiasi motivasi. Itu tidak terlihat tadi seperti yang disampaikan oleh siswa maupun guru. Jadi mungkin harus dipahami. Memang tadi itu sudah sampai gambar, tapi itu seharusnya masuk di inti karena di apersepsi dan motivasi di pendahuluan itu harus ada apersepsi dan motivasi. Apersepsi itu dia menggali informasi awal atau juga dia mengaitkan materi sebelum dengan yang nanti akan diajar. Lalu motivasi, bagaimana memotivasi anak untuk masuk pada pembelajaran hari ini. Misalnya tentang pencemaran lingkungan. Motivasi apa yang akan diberikan kepada anak. Lalu baru masuk di yang gambar itu. Jadi harus ada pertanyaan pemantik. Yang berikut untuk observer siswa, rasanya hanya terpaku saja di tempat. Kalau misalnya dia membawa dua kelompok, berarti harus juga kedua kelompok itu dinilai ya. Jadi terus yang observer yang siswa untuk yang kelompok yang di ujung sana, kelompok 3 dan 4 itu ada cerita-cerita ya. Itu tidak boleh observasi, tidak boleh saling bercerita. Lalu masukan yang berikut mungkin untuk semua, kalau bisa ya, untuk semua siswa itu harus ada pakai papan nama, bisa di punggung atau di depan, sehingga ketika observer itu melakukan pengamatan, dia sudah tahu, oh ini siswa, misalnya tadi ada yang main HP, dia harus tahu ini siswa siapa yang main HP, dari menit ke berapa, waktu catatan waktunya juga harus di menit ke berapa siswa ini, atau di pas kegiatan apa siswa main HP atas nama, misalnya atas nama ibu tunggal. Jadi itu yang nanti dilaporkan kepada guru model. Jadi ini kan
sesama teman, jadi sudah hafal nama. Tapi kalau misalnya ketika melakukan pembelajaran ini di kelas, biasanya observer itu dari mungkin sesama guru IPA, tapi ada juga dari kelas lain. Karena pengalaman saya seperti itu, saya pernah dari guru model dulu. Jadi karena tidak hafal siswa, jadi itu memudahkan observer untuk mengenal siswa. Jadi tidak lihat, jadi tidak perlu komunikasi dengan siswa, cukup dia lihat di papan namanya saja. Di kesimpulan itu guru bersama dengan siswa, bukan guru sendiri. Jadi itu bisa saja meminta salah satu beberapa siswa untuk menuliskannya di papan, atau bisa secara lisan juga langsung tunjuk kira-kira siapa yang bisa menimbulkan, atau dari kelompok mana, bisa seperti itu. Dan hanya poin-poin saja kan itu. Jadi kesimpulan itu diambil berdasarkan tujuan pembelajaran. Jadi poin-poin pentingnya apa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bisa suruh siswa juga untuk mencatat hasil kesimpulan itu supaya siswa ingat kembali apa yang sudah dipelajari hari itu. Jadi ketika pembelajaran itu berlangsung, apa yang siswa mau bawa pulang. Saya kalau ketika mengajar saya bilang, kalau hari ini orang tua suruh datang sekolah, apa yang mau dibawa pulang, materi apa yang harus dibawa pulang dari pembelajaran hari ini. Nah, materi yang dibawa pulang itu adalah kesimpulan dari pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Yana, luar biasa ya ini best practice, karena kebetulan luar biasa beliau karena ini multifungsi ya, sudah jadi guru, jadi dosen, jadi ada banyak pengalaman berharga yang bisa kita jadikan masukan untuk perbaikan pembelajaran kita. Saya juga ada beberapa catatan-catatan, baik ini untuk observer maupun untuk guru model kita semua ya. Perlu dicermati, kalau tidak salah minggu lalu Ibu sudah menekankan, karena ini hasil pengamatan observer ini kan data, dan data itu supaya tidak bias itu harus rata-rata, jangan individu. Nah, di sini ya betul-betul menjalankan fungsinya sebagai observer sesuai dengan saran itu hanya observer yang terakhir. Ya, satu observer itu sejatinya mengamati 2 kelompok. Ya, jadi kalau kelompok 3 betul diamati oleh 2 orang, tetapi 2 orang ini masing-masing mengamati 2 kelompok supaya ada nilai rata-rata untuk kelompok 1 dan kelompok 2 misalnya, atau kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi bukan masing-masing observer mengamati 1 kelompok, berarti nilainya nanti tidak ada nilai rata-rata. Ya. Jadi ketika hal ini terjadi, ini case ya, kasus. Ketika hal ini terjadi pada saat Anda penelitian dan pada saat Anda sudah mau menganalisis data hasil penelitian dijumpai seperti ini, tidak ada jalan keluar atau tidak ada jalan lain, Anda harus penelitian ulang. Karena bias datanya, bagaimana caranya? Ya betul, penelitian ambil ulang datanya, data individual, ya kan? Bisa jatuhnya subjektif toh. Maka ini yang harus dicermati. Oh, minimal ya, kalau observer kita kurang, apalagi kalau realnya nanti kan lebih banyak peserta didiknya ya. Rata-rata 32. Bahkan mungkin ada 40 kalau misalnya ada ya. Tidak ada lagi. Ini maksimal. Oh, maksimal 32. Jadi itu sudah kita ancam-ancam, kalau 32 jumlah siswa kita, kira-kira berapa observer yang kita gunakan khusus untuk mengamati siswa? Biasanya itu dibagi berapa kelompok? Ya, maksimal sebenarnya kelompok itu, anggota dalam kelompok itu 5, jangan terlalu banyak juga. Nah, anggaplah kalau misalnya 4 satu kelompok, berarti 32 bagi 4 8 kelompok.
8 kelompok. Berarti kalau observermu hanya 4, berarti 2 observer mengamati 4 kelompok. Iya toh? Kelompok 1 sampai 4 dan kelompok 5 sampai 8. Wih, luar biasa kerjanya itu. Maka dia memang harus keliling amati itu kelompok yang dilihat. Yang lumayan jumlahnya ini. Dan betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Erna bahwa memang harus ada namanya, jelasnya. Oke lah kalau di sekolah ada papan nama, tidak masalah. Tetapi sejatinya ada juga daftar nama-nama kelompok di situ, sehingga gurunya tidak perlu ini lagi. Cukup dia fokus ini orangnya. Dan sejatinya juga ini nanti ya untuk kameramen kalau boleh berikutnya. Ketika sudah mereka kerja di dalam kelompok, sebaiknya kameranya berjalan melihat apa sih aktivitas yang dilakukan di setiap kelompok itu. Benar nggak dia melakukan sesuai perintah yang kita lihat di aktivitas peserta didik? Misalnya, apakah dia betul-betul mengajukan pertanyaan dan pertanyaan itu ditulis di situ atau tidak? Ya. Ini ya terkait tentang istilahnya keterwakilan sampel untuk kita dokumentasikan. Oke, kemudian terkait tentang deskriptor, saya sepertinya satu pandangan dengan Januardi Padu untuk kegiatan pendahuluan tadi. Sebaiknya barangkali kita pisahkan itu tayangan PPT video atau gambar yang memang kita peruntukkan untuk pertanyaan pemantik dengan yang kita masukkan sebagai orientasi peserta didik pada masalah. Tidak apa-apa kita tayangkan, tetapi di narasinya di sini ya boleh ditambahkan misalnya guru memberikan pertanyaan pemantik dengan menayangkan gambar. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk ya terserah menjawab pertanyaan tersebut. Namanya kan pertanyaan pemantik, berarti dia yang berhak menjawab atau yang berkewajiban menjawab adalah peserta didik. Nah, ini yang agak bias rohnya di sini. Jadi ini untuk kita bersama semua, apapun modelnya nanti yang kamu mau teliti di lapangan, baik itu PBL atau DL, sepertinya langkah pertama itu rohnya sama. Ya kalau DL itu kan stimulasi. Ya kalau ini orientasi peserta didik pada masalah. Nah masalah apa yang diberikan ke siswa? Namanya orientasi. Jadi kita hadapkan dia pada masalah. Itu. Jadi bukan munculnya di pengumpulan data yang barcode itu. Karena lagi-lagi rohnya di sini salah satu tahapan di orientasi peserta didik pada masalah itu adalah siswa mengajukan permasalahan atau membuat pertanyaan berdasarkan apa yang kita orientasikan. Maka sebaiknya memang wujud orientasi itu variasi supaya bisa mengakomodir semua gaya belajar peserta didik. Kalau ada yang suka video, oke, berikan tayangan video sekilas yang durasinya singkat, tapi kaitkan dengan tujuan yang mau dicapai. Yang kedua boleh gambar, ya, untuk mengakomodir yang visual. Boleh narasi cerita. Di dalam narasi itu ada tersirat kasus. Nah, setelah melihat ketiga wujud itu barulah diberi arahan di LKPD-nya. Jadi ini memang harus sejalan ya. Di LKPD-nya, oke, misalnya gini. Cermati tayangan gambar atau video ataupun narasi cerita yang diberikan. Berdasarkan tayangan gambar atau video atau narasi, kemukakan permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
muncul dari situ. Ini kan merangsang berpikir kritis. Karena critical thinking ini PBL. Ketika anak-anak bisa membaca, melihat, dia kan sudah menganalisis. Tapi wujud bahwa dia berpikir, ada pertanyaan yang lahir. Tuh, maka setelah itu disiapkan ruang untuk dia menulis permasalahan. Nah, masalahnya kalau ini ibu di SMP atau di SMA, boleh kita pancing satu pertanyaan dari gurunya. Ya, kemukakan permasalahan atau pertanyaan yang mungkin engkau munculkan berdasarkan stimulus tadi. Misalnya, satu, gurunya bikin pertanyaan. Kedua, kasih titik-titik dan seterusnya. Silahkan diisi dengan pertanyaan dari Anda. Ketika pertanyaan ini dimunculkan masing-masing kelompok, maka otomatis permasalahan dari setiap kelompok itu berbeda, dan ini memunculkan banyak tanggapan di tahap keempat, karena itu yang banyak tidak terjadi. Kenapa? Karena jawaban semua sama. Iya toh? Di sini. Karena gurunya yang mengemukakan pertanyaan. Ini tidak memancing anak-anak untuk berkolaborasi, untuk memberikan saran dan masukan. Tetapi kalau itu sudah diawali dari mereka masing-masing muncul, itu akan banyak tanggapan dari kelompok lain karena berbeda. Menurut saya begini, tadi itu harusnya begini. Itu kita harapkan muncul di tahap selanjutnya. Ya, jadi untuk yang tampil berikutnya mau menggunakan model ini ataupun DR, coba diubah strategi. Kita lihat, ya. Oke. Nah, di tahap pengumpulan data anak bukan melahirkan masalah baru di sini, tetapi masalah yang sudah muncul di langkah pertama tadi itu mereka cari jawabannya. Itu ditindaklanjuti. Kalau ada hal-hal yang guru mau pertanyakan supaya tujuan itu tidak lepas, sampaikan itu di pertama. Itu tadi yang pertanyaan yang pemicu 2 atau 3. Tetapi semua yang muncul pertanyaan baik yang sudah guru beri contoh maupun dari siswa itu harus dijawab di langkah pengumpulan data dan seterusnya sampai terakhir. Ya, ini mungkin solusi untuk kita melihat bagaimana supaya aktivitas di langkah yang jujur langkah mengembangkan dan menyajikan serta menganalisis dan mengevaluasi itu agak-agak kurang jalan ya. Paling hanya 2 deskriptor atau maksimal 3 yang muncul. Karena peserta didik tidak menganalisis, tidak menanggapi. Ya tadi hanya 1 mungkin ya. Padahal harapan kita semua anggota kelompok itu, ini loh mau saya gini, harusnya begini. Itu yang harusnya muncul partisipasinya. Ya. Oke, selebihnya sudah bagus ya. Gurunya sudah luar biasa mempersiapkan mental. Jadi yang lain tinggal bukan pengaturan tetapi pencerahan untuk pelaksanaan. Kalau yang lainnya nanti kita lihat apakah dengan trik seperti itu dia lebih bisa atau bagaimana. Intinya pisahkan pertanyaan pemantiknya ya dengan tayangan untuk itunya. Oke, apalagi ini? Semua tadi kayaknya sudah ya. Oh ya, media papan tulis. Kalau agak panjang boleh dibagi 2 dulu. Di sebelah sini digunakan untuk nulis tujuan atau apa yang kita mau pelajari hari ini. Di sebelahnya nanti untuk siswa ketika disuruh naik menulis kesimpulan. Jadi sebaiknya, ayo siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba si Renina naik 1 apa? Nah habis itu si Edison, nah yang kedua dan seterusnya. Ada lagi tidak? Oh tidak ada. Oh menurut ibu kayaknya ada yang keempat. Nah ibunya nulis itu. Makanya itu kolaborasi guru dan siswa untuk menarik kesimpulan. Oke. Yang lain? Oh ya, sebaiknya penataan siswanya diatur dengan baik ya. Boleh langsung dalam kelompok langsung itu
boleh juga masih klasikal, tetapi usahakan memang ya teratur posisinya. Ya, oke. Ini berlaku untuk semua, bukan hanya yang tampil hari ini. Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi data-datanya kamu simpan. Oh, satu lagi. Karena tadi ada kuisnya itu nanti juga kita jadikan data untuk kita analisis. Itu melihat misalnya keterampilan berpikir kritis kah atau hasil belajar, ya. Walaupun nanti di skripsi kita kan sudah tidak dianjurkan lagi hasil belajar, lebih ke arah yang HOTS ya, high order thinking skill, tapi ini sarana masuk kita. Jadi berikutnya nanti di siklus kedua berikan lagi pertanyaan 3 lagi ya, yang kaitannya dengan materi, baru kita lihat perubahannya seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf untuk saran-saran dan masukan dari kita semua. Jangan merasa berkecil hati atau apa ya. Tiada gading yang tidak rata ya. Kita semua pasti punya kelemahan dan kekurangan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.